Komisi Pemilihan Umum RI hari ini serentak menggelar pelantikan KPPS di seluruh Indonesia, salah satunya KPU Jakbar. Dengan melibatkan 50.183 petugas KPPS dengan syarat khusus dan batas usia dengan 55 tahun. Proses seleksi KPPS telah dimulai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon petugas. Salah satu syarat utama adalah syarat administratif, di mana petugas KPPS minimal harus berijazah SMA. Selain itu, syarat kesehatan menjadi fokus penting dalam seleksi ini. Beberapa pemeriksaan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, di mana seluruh peserta diperiksa di puskesmas kecamatan atau kelurahan. Salah satu peserta KPPS Dara menjelaskan, proses seleksi KPPS tahun ini menjadi lebih rumit lantaran adanya keterlibatan teknologi di mana peserta harus melakukan scan dan mengunggah dokumen ke beberapa situs web. Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti menjelaskan, dengan syarat yang cukup ketat terutama masalah kesehatan guna mengantisipasi kelelahan yang mengakibatkan meninggal dunia. Kebetulan kesempatannya baru tahun ini karena periode sebelumnya belum cukup umur untuk coblos, dan dalam kesempatan yang ini mencoba kayak bagaimana sih kalau punya kesempatan bukan hanya sebagai pencoblos tapi salah satu orang yang bisa terlibat dalam prosesnya. Jadi saya mengambil kesempatan tersebut untuk menjadi anggota KPPS. Kalau untuk saya pribadi sih nggak ada kesulitan ya, karena hal yang general gitu, tapi mungkin untuk peserta yang lain, khususnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah berumur dan belum terlalu melek terhadap teknologi, untuk yang saya dengar untuk yang proses periode sekarang ini cukup rumit bagi mereka karena perlu berkas-berkas, terus mesti di-scan, mesti di-upload ke beberapa websitenya, juga ada pengisian kuesioner seperti itu. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan itu untuk pihak-pihak yang belum terlalu melek terhadap teknologi. Pertama KTP, KK, ada ijazah juga, ada surat keterangan sehat, ada beberapa surat keterangan atau formulir pengisiannya gitu, sama daftar riwayat hidup. Kalau saya perhatikan ada sistem gugur ya, karena mungkin terlalu banyak masa yang ingin mendaftar gitu ya, sedangkan yang diperlukan itu satu KPPS hanya 7 anggota. Kalau saya cari informasinya di internet sih dibayar ya, dapat insentif. Kalau untuk penjelasan resminya dan perjanjiannya sih belum ada, jadi saya hanya mencari tahu aja di website ataupun di media sosial yang saya ada punya. Ada perjanjian sebelum dilantik itu akan dibayar berapa, itu belum ada? Iya, belum ada. Oh, cuman kenapa nih alasannya kamu tahu nih bayar apa enggak, tetap mau tetap jadi Ya itu mengisi waktu luang, dan saya rasa kayak mencoba untuk pertama kali ya nggak ada salahnya gitu, dan waktunya juga lagi lowong. Hari Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak se-Indonesia menggelar pelantikan KPPS. Jakarta Barat hari ini melantik 50.183 petugas KPPS, di mana lokasi pelantikan tersebar di 8 titik. Saat ini kita berada di lokasi pelantikan Kecamatan Kembangan, yaitu di Sentra Niaga CNI. Ya, jadi pada awal Januari kita sudah melaksanakan seleksi KPPS, di mana ada beberapa syarat supaya seseorang dapat menjadi KPPS. Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA. Yang kedua adalah sehat, jadi ada pemeriksaan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, di mana semua diperiksa di puskesmas, kecamatan atau kelurahan, dan harus lolos tes kesehatan. Kalau sudah lolos, baru mereka bisa melanjutkan seleksi tahap berikutnya. Banyak orang yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan, yaitu misalnya ada gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun. Proses seleksi menjadi anggota KPPS menjadi langkah awal yang ketat dengan syarat administratif dan kesehatan yang harus dipenuhi, di mana seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas KPPS yang dipilih memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi di Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan.